Terima kasih atas perhatiannya. Perkenalkan, kami dari Gen Hijau Kota Banjarbaru ingin mempresentasikan hasil proposal proyek pemberdayaan masyarakat yang berjudul Ekoedukasi dan Ekonomi Sirkular, Penguatan Ketahanan Lingkungan Berbasis Ekonomi di Komplek Ruhinda, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, ini adalah anggota-anggota kami. Saya Angger, lalu Saya Alif. Saya Christian Tiopani Pandiangan. Saya Muhammad Faisal Ramadhani. Saya Brahma Juanda Wijaya. dan oke, kita langsung saja menuju ke latar belakang. Jadi, hal yang melatar belakangi kami untuk melakukan proyek ini adalah karena kami menemukan di Komplek Ruing Indah tersebut banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan adiwiyata. Namun, kami menemukan suatu masalah, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat di daerah sana dan juga inisiasi dari Karang Taruna untuk memberdayakan fasilitas tersebut. Dan kami sebagai Gen Hijau Kota Banjarbaru datang ke lokasi untuk memberikan edukasi serta memberikan caranya untuk membuat beberapa produk-produk seperti EcoCraft. Oke, next. Lalu ini adalah yang berikutnya, yaitu skema pelaksanaan berkelanjutan, yang dimana ada rumah sebagai titik lanjut pemilahan sampah, produksi ekoproduk, pemanfaatan media sosial, serta poster dan materi edukasi sebagai pengingat kolektif. Lalu tentunya untuk membuat proyek, sebelum itu pasti ada potensi dan juga masalah. Masalah yang kami hadapi di sini yaitu rendahnya kesadaran terhadap pemilahan sampah, minimnya pemanfaatan sampah organik, kurangnya edukasi PHBS di tingkat warga, serta belum adanya pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai. Dan ini kami membawa proyek dengan nama Ekoedukasi dan Ekonomi Sirkular yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Tentunya kami memiliki tujuan dan juga capaian, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan lingkungan masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular, edukasi lingkungan, dan praktik hidup bersih serta sehat yang berkelanjutan. Next. Kita masuk ke teknis pelaksanaannya dengan rencana kegiatan, sasaran, dan juga output. Jadi untuk sasaran kegiatan kami ini, yang pertama tentunya adalah warga RT dan beserta RW 01 Komplek Ruing Indah, lalu kelompok pemuda Gen Hijau, yang ketiga ada pengrajin dan juga pelaku UMKM, serta sekolah-sekolah mitra adiwiyata. Oke, tentunya untuk melakukan suatu proyek, kami memerlukan dana untuk merealisasikan proyek ini dengan total estimasi biayanya yaitu 15 juta rupiah. Oke, lalu lanjut kita ke sumber referensi dari ide proyek. Di sini kami memiliki prinsip yaitu untuk ekonomi sirkular meliputi desain dan juga produk daur ulang, memperpanjang umur produk, menggunakan kembali, reuse, recycle dan juga reduce, lalu pemanfaatan limbah dengan menggunakan limbah sebagai sumber energi atau bahan baku. Lalu ini adalah berbagai contoh pembuatan EcoCraft yang sudah kami buat, yaitu ada EcoBrick, pembuatan ekoenzim, lalu produk EcoCraft dari limbah, ampas kopi, dan juga teh. Lalu ini adalah produk yang akan kami buat dan kami realisasikan. Yang pertama ada pengharum kulkas dari ampas kopi seperti yang terdapat di gambar. Dan lalu yang kedua ada spray linen dari teh herbal, yang dimana spray ini berfungsi sebagai aromaterapi untuk perabotan-perabotan yang ada di rumah seperti spray, bantal, sofa, dan tempat-tempat lainnya. Lalu untuk produk yang ketiga yaitu EcoCraft dari limbah ampas kopi dan teh, yaitu booster kompos alami, yang dimana produk ini itu menjadi favorit untuk tukang kompos rumahan, yang dimana ya fungsinya untuk mempercepat proses pengomposan serta dengan bahan organik aktif. Lalu untuk produk yang keempat yaitu saset aromaterapi dari teh dan juga bunga kering, yang biasanya ini digunakan untuk sebagai pengharum ruangan, mobil, serta tempat-tempat tertutup lainnya yang terbuat tentunya dari alam yang bisa kita gunakan kembali. Oke, lalu yang kelima di sini ada pupuk dari teh organik, yang dimana ampas teh yang sudah kita buat yang menjadi teh sebelumnya memiliki kemampuan untuk menyimpan air dan mineral tinggi, yang dimana ini cocok sekali untuk tanaman hias dan juga sayuran. Lalu di sini adalah proses saat kami melakukan pengolahan spray linen, teh herbal dan juga aromaterapi dengan bunga kering. Di sini seperti yang tertera di gambar. Di sini ada proses saat kami membuat. Lalu ini adalah hasil prototipe atau produk contoh dari yang akan kami jual nantinya. Oke, jadi itu saja untuk presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya. Produk-produknya kekinian banget gitu. Baiklah, kalau begitu saya akan serahkan kepada ibu-ibu Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Silakan Bu Siwi kah lebih dulu, Bu Elis atau Bu Pariatun? Baik, saya dulu ya Bu. Oh ya, silakan Bu Siwi, silakan Ibu. Untuk yang gongnya ini terakhir gitu ya. Ini gongnya nih Bu terakhir Bu, jadi kita tuntaskan. Kayak menarik sekali gitu ya. Jadi saya melihat seperti ini ya Bu ya, kayak apa presentasi proklim ya Bu ya, atau KPA gitu. Lengkap banget gitu. Nah ini yang saya ingin tanyakan adalah tadi kegiatan-kegiatan yang sudah ada dan produk-produk yang sudah ada itu yang ada yang dipamerkan di presentasi ini itu apakah sudah ada atau belum gitu ya, kayak pengharum kulkas, kemudian juga spray linen gitu ya, poster kompos alami dan lain sebagainya, itu sebetulnya sudah ada atau belum? Kalau belum berarti itu kan sebagai sebuah program yang akan dikerjakan gitu ya. Tapi kalau sudah berarti kan pemberdayaan yang sudah ada untuk ditingkatkan gitu ya. Jadi ada dua hal itu yang konsentrasinya. Nah kemudian ini lengkap sekali, ini banyak banget yang akan dikerjakan, tapi kayaknya yang kalau saya baca dari abstrak itu justru konsentrasinya adalah media sosial justru itu. Jadi ini ya kalau di latar belakang di halaman berapa nih? Jadi produksi ekoproduk dari limbah dan penyebaran pesan lingkungan melalui media sosial. Nah ini yang justru menjadi konsentrasi dari program ini gitu ya, dari proposal ini, apakah benar ya. Kemudian mungkin kontennya ada isi-isi ini tadi gitu ya, ada bahwa mereka sudah punya produk dan lain-lain sebagainya gitu, macam-macam itu. Nah, di sini juga kegiatan ini menargetkan perubahan perilaku. Nah, nih sejauh mana perubahan perilaku ini bisa diukur, gitu ya? Karena mengukur perubahan perilaku ini juga susah ya, dengan secara kuantitatif, gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ini membuka peluang usaha berbasis lingkungan. Memang kalau yang produk-produk tadi memang benar-benar ini sebagai produk yang pro lingkungan, hanya apakah ini sudah dilakukan atau belum, kalau sudah seberapa besar sudah dilakukan dan akan dikembangkan seperti apa. Itu saja, terima kasih. Oke. Ya, silakan kakak-kakak dijawab. Baik, izin menjawab Bu. Untuk produk ini kami sudah ada produknya, sudah kami buat memang. Ini adalah spray yang kami bicarakan sebenarnya. Ini adalah spray linen yang kami sudah buat. Lalu ini adalah aromaterapi, ya Bu. Ya betul. Dan untuk media sosial itu sebagai sarana promosi kami Bu. Ya, untuk penjualan. Melalui apa saja yang sudah dilakukan media sosialnya? Masih ditutup mic-nya, Kak. Untuk penjualan itu sudah banyak, misalnya dari grup-grup WhatsApp itu kami share ke grup guru-guru yang untuk membeli, dan status-status WA juga Bu. Bangsa